Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Markas Inayah yang berbahagia. Insyaallah pada kajian Ramadan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat penting, yaitu al-jihadu bil Quran, jihad dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa jihad dengan Al-Quran? Dan mengapa di bulan Ramadan? Sebenarnya kita ketahui bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencantumkan satu ayat dalam rangkaian ayat-ayat saum tentang Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Hal ini menunjukkan bahwa Ramadan dan Al-Quran atau Al-Quran dan Ramadan tidak bisa dipisahkan. Dan Allah menegaskan fungsi Al-Quran baik di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan yang lain sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian mengapa di bulan Ramadan? Karena memang bulan Ramadan bulan di mana hati seorang hamba terpaut dengan Rabb-Nya, sehingga dia mampu mengikhlaskan niatnya, mampu menggantungkan hati dan harapannya, dan mampu membuktikan cinta yang hakiki kepada Rabb-Nya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam ibadah, apalagi dalam ibadah yang sangat agung, yaitu jihad dengan Al-Quran, yang membutuhkan keikhlasan, membutuhkan kecintaan, dan membutuhkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kaitan Al-Quran dengan bulan Ramadan, sehingga sangat penting kita bahas tema tersebut. Tema ini diilhami dari sebuah ayat yang saya bacakan tadi di muqaddimah. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Ayat ini khusus untuk Rasulullah SAW, namun juga patut diteladani dan diikuti oleh umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kali-kali engkau, wahai Muhammad, mentaati orang-orang kafir, mentaati dalam tawaran mereka, mentaati dalam rayuan mereka, mentaati dalam perintah-perintah mereka, ketika mereka menawarkan untuk bertukar agama, ketika mereka menawarkan untuk berloyalitas dengan mereka, ketika mereka menawarkan untuk saling berkasih sayang dengan mereka, kata Allah, jangan sekali-kali engkau mentaati mereka." Kemudian Allah berfirman, dan berjihadlah dengan mereka, dan berjihadlah melawan mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Wajahiduhum, maka berjihadlah melawan mereka, bihi dengan Al-Quran, jihad dan kabira dengan jihad yang besar. Perlu kita pahami bahwa makna jihad di sini, sebagaimana kesepakatan mayoritas para ahli tafsir, adalah
bukan jihad dengan pedang. Mengapa demikian? Karena ayat 52 dalam surat Al-Furqan ini adalah ayat Makkiyah. Tentu kita ketahui bahwa surat Al-Furqan turun sebelum hijrah, ya, maka disebut dengan surat Makkiyah. Dan jihad fisabilillah, yaitu jihad dengan kekuatan, mengangkat senjata melawan orang kafir, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah berada di Madinah. Jadi jihad yang dimaksud di sini adalah jihad dengan lisan, jihad dengan penjelasan, jihad dengan mengkanter syubhat-syubhat orang kafir, jihad dengan menjelaskan kebenaran Islam, kebenaran tauhid. Inilah jihad bil lisan yang dimaksud dalam ayat tersebut. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa antara larangan untuk mentaati orang-orang kafir, kemudian perintah menjihadi mereka, adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan mengapa tidak mentaati orang kafir atau meninggalkan mereka disebutkan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perintah berjihad melawan mereka dengan lisan. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang ingin berjihad melawan orang-orang kafir dengan lisannya, dengan hujahnya, dengan ilmunya, dengan Al-Quran, dengan sunnah, maka terlebih dahulu dia harus mewujudkan bara'ah, berlepas diri seutuhnya dari mereka, berlepas diri hatinya, berlepas diri anggota badannya, berlepas diri pikirannya dari segala jeratan-jeratan orang kafir. Dalam akidah, dalam pemikiran, bahkan dalam akhlak, baik yang batiniyah dan juga yang lahiriyah, yang terlihat. Contoh kecil, hal-hal yang sifatnya lahiriah. Seorang mujahid, bilisani, dia tidak akan meremehkan bagaimana menggunakan pakaian. Dia tidak akan meremehkan bagaimana menggunakan aksesoris-aksesoris apabila pakaian dan aksesoris tersebut merupakan ciri khas orang-orang kafir. Ini padahal yang kecil. Jika seorang mampu melakukan hal tersebut, maka mudah-mudahan dia lebih mampu membuktikan bara'ahnya terhadap orang kafir dalam hal-hal yang lebih besar. Bara'ahnya dalam akidah, bara'ahnya dalam pemikiran, bara'ahnya dalam pandangan, sehingga dia hanya menjadikan Islam satu-satunya identitas bagi dia. Inilah karakter seorang mujahid. Barulah dengan itu dia bisa membuktikan jihadnya dengan Al-Quran. Ini yang pertama yang harus kita ketahui bersama agar tidak campur aduk. Dan fitnah tasyabbuh bil kufar, fitnah menyerupai orang-orang kafir di abad modern ini sangat mengkhawatirkan, di mana banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, baik dari kalangan cendekia, apalagi dari kalangan awam, mereka terjerumus kepada tasyabbuh bil kufar. Maka bagi mereka yang memiliki penyakit tasyabbuh ini, sangat
kecil kemungkinannya bisa berjihad melawan orang-orang kafir, berjihad melawan orang-orang munafik dengan lisan mereka, dengan hujah mereka, dengan ilmu, dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, jihad bil lisan yang artinya adalah mengerahkan segala kemampuan, kesungguhan. Ini yang dimaksud dengan jihad, itu mengerahkan segala kemampuan dan kesungguhan. Jihad dengan lisan ini memiliki keistimewaan dan keutamaan yang agung. Yang pertama, Allah sebutkan dalam ayat tersebut jihadan kabira. Jihadan kabira. Jihad yang besar. Ini adalah nilai jihad dengan lisan. Maka berbahagialah dan beruntunglah orang-orang yang Allah pilih sebagai mujahid-mujahid yang dengan lisannya, dengan hujahnya, dia membela Islam, dia menjelaskan Islam, dia membongkar syubhat-syubhat orang-orang kafir, syubhat-syubhat, penyimpangan, dan seterusnya. Dan dalam ayat lain juga Allah menyebutkan haqqa jihadi. Haqqa jihadi. Sebenar-benar jihad diantaranya adalah jihad dengan lisan. Dengan lisan. Kemudian jihad bil lisan juga diwajibkan sepanjang zaman, panjang masa. Dimulai dari fase Mekah, di mana belum disyariatkan jihad dengan pedang, Rasulullah telah diwajibkan untuk berjihad dengan Al-Quran. Dan jihad ini akan terus ada hingga hari kiamat. Tidak ada syarat waktu, tidak ada syarat jumlah, tidak ada syarat keadaan. Mutlak untuk berjihad dengan lisan, dengan hujah Al-Quran dan sunnah tentunya. Berbeda dengan jihad menggunakan pedang. Karena jihad dengan menggunakan pedang ada aturannya. Tidak setiap saat, juga tidak setiap kaum muslimin diwajibkan. Ada aturan-aturan fikihnya yang tentu telah dijelaskan oleh para ulama. Sekali lagi inilah keutamaan jihad bil lisan. Dan Al-Quran itu sendiri, para ikhwan dan akhwat. Al-Quran memiliki mukjizat dan keistimewaan yang luar biasa. Di mana kita bisa menundukkan hati orang-orang yang kita seru. Baik mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, ataupun orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selain kita diperintahkan untuk jihad melawan orang-orang kafir dengan Al-Quran, begitu juga kita berjihad melawan orang-orang yang bermaksiat. Artinya dengan mendakwahi mereka. Karena Al-Quran sebagaimana dalam ayat Al-Baqarah 185, hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Yang kafir, yang munafik, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudan linnas. Dan mereka memiliki kemiripan. Karena sama-sama menyelisihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tingkatan kafir tentu lebih buruk. Al-Quran memiliki satwah, memiliki cambuk, memiliki daya tarik. Dahulu Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sirah yang masyhur, seringkali menggunakan Al-Quran sebagai bantahan terhadap syubhat-syubhat orang kafir, sebagai jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan orang kafir. Sebut saja contoh kisah bersama Walid bin Mughirah, kalau saya tidak salah, ketika diutus untuk meraih Rasulullah SAW dengan harta agar dijadikan orang terkaya, dengan wanita yang paling cantik agar dinikahi, atau
menjadi orang yang paling terpandang, dirayu dengan rayuan-rayuan yang begitu menarik, tapi Rasulullah Allah jaga. Kemudian Rasulullah hanya membacakan ayat-ayat dalam satu Fussilat. Apa yang terjadi? Walid bin Al-Mughirah, maaf kalau saya salah nanti diluruskan, seketika berubah, sebagaimana dikatakan oleh teman-temannya. Ketika Walid kembali kepada teman-temannya, maka dikatakan, si Walid telah datang dengan wajah yang berbeda ketika dia berangkat. Artinya, terpengaruh oleh bacaan-bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan masih banyak kisah-kisah lain di mana Rasulullah SAW yang memang atas perintah Allah dalam ayat Al-Quran tersebut telah menjadikan Al-Quran sebagai hujjah, sebagai bayan dalam mendakwahi orang-orang kafir Quraisy. Sahabat-sahabat beliau pun demikian. Yang paling menarik adalah kisah Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau terusir, ya, namun oleh temannya, ya, Abu Bakar ditawari perlindungan. Akhirnya Abu Bakar tidak jadi keluar dari Makkah, namun beliau terbiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan membaca Al-Qur'an. Ketika beliau melakukan rutinitas itu, ternyata wanita-wanita orang kafir dan anak-anak mereka itu senantiasa mendatangi Abu Bakar untuk mendengarkan bacaan Abu Bakar As-Siddiq. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa, datang kepada Abu Bakar hanya untuk mendengar bacaan beliau. Dan inilah Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jika benda-benda mati saja tunduk kepada Al-Quran, maka apalagi manusia yang memiliki hati. Jin saja ta'jub. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Inna uhiya Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Rasulullah SAW sendiri dengan Al-Quran beliau tercelup karena di bulan Ramadan ketika beliau bertadarus dengan Jibril, maka setelah bertadarus dengan Jibril beliau bertambah ajwad semuanya dalam semua hadis. Artinya hatta Rasulullah SAW pun tercelup oleh Al-Quran. Malaikat semuanya dalam hadis Usaid bin Khudair turun dari langit mendekati Usaid bin Khudair yang sedang membaca ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah. Inilah keutamaan Al-Quran. Inilah keistimewaan Al-Quran. Oleh karena itu Allah memerintahkan agar kita menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk jihad bil lisan, jihad bil dakwah. Oleh karena itu sekali lagi merupakan keberuntungan yang sangat besar bagi kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari mujahidin, karena Rasulullah SAW adalah mujahid yang pertama dengan Al-Quran tersebut. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kita berjihad dengan Al-Quran? Berjihad dengan Al-Quran adalah dengan menyampaikan Al-Quran, pesan-pesan Al-Quran kepada orang lain. Jika boleh saya bagi secara umum, maka ada dua kelompok
Yang pertama, kelompok yang sudah memahami Al-Quran. Mampu memahami Al-Quran, dia mampu mentadaburi Al-Quran dengan ilmu yang Allah berikan, maka menjadi wajib baginya untuk membaca ayat-ayat, untuk mentadaburi surat-surat, dan memetik ilmu-ilmu, memetik pesan-pesan yang berisi penjelasan tentang Islam, kemudian penjelasan tentang jawaban-jawaban syubhat terhadap orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan ilmu-ilmu lain yang diserap dari Al-Quran, kemudian dia sampaikan kepada orang lain, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik, kepada saudara-saudara sesama kaum muslimin. Ini bagi mereka yang mampu mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran. Jika ada pertanyaan, kapan bacanya? Ini sudah menjadi otomatis para ikhwan dan akhwat. Membaca Al-Quran, kemudian tadarus Al-Quran, ini sudah menjadi kebiasaan para mujahid. Sehingga makna jihad bil Quran tidak tertuju kepada tidak tertuju kepada membaca Al-Quran tersebut. Kan membaca Al-Quran bagi seorang mujahid adalah sebuah rutinitas. Orang yang bertadabur itu sudah pasti orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena tadabur itu sendiri tidak bisa kita dapatkan buahnya, kita petik manfaatnya, kecuali setelah kita membacanya dengan mengulang-ulang, dengan berulang-ulang. Ya. Kemudian yang kedua, kelompok kedua, bagi mereka yang tidak mampu mentadaburi Al-Quran. Karena memang untuk memahami Al-Quran butuh pemahaman terhadap bahasa Arab, bahkan semakin baik jika memiliki atau memahami ilmu-ilmu lain, ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, dan seterusnya. Tapi bagi mereka yang tidak memahami tadabbur, apa jihad mereka? Maka jihad mereka adalah menyebarkan ilmu Al-Quran, menyebarkan jawaban-jawaban syubhat bagi mereka orang-orang kafir, bagi mereka orang-orang munafik, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebarkan. Sekarang alhamdulillah Allah mudahkan untuk menyebarkan kebaikan melalui media sosial. Handphone yang Anda gunakan bisa menjadi senjata dalam jihad, yaitu dengan menyebarkan kebaikan-kebaikan, petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Maka insya Allah Anda yang tidak memahami Al-Quran bisa menjadi bagian mujahid dengan menyebarkan Al-Quran, ilmu-ilmunya, pesan-pesannya, kemudian juga jawaban-jawaban bagi syubhat-syubhat orang-orang kafir, orang-orang munafik, maupun orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan dan akhwat, rahimakumullah. Kemudian salah satu faedah yang sangat penting dalam lapangan dakwah, dalam petikan ayat Al-Furqan tadi juga, seseorang bisa memilah dan memilih siapa mujahid atau da'i yang dipilihnya. Sudah menjadi kewajiban bagi seorang da'i untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, Al-Quran sebagai rujukan, bahkan harus dijadikan materi dalam dakwahnya, sampaikan Al-Quran. Oleh karena itu seorang bisa memilih da'i yang selalu menyampaikan Al-Quran. Jika ada dua da'i misalnya, satu selalu menyampaikan Al-Quran, tapi yang lain jarang menyampaikan Al-Quran, maka pilihlah da'i yang sering menyampaikan Al-Quran. Ini juga bagian dari faedah yang bisa kita petik dari
ayat tadi. Ikhwati al-Aizza, di bulan Ramadan ini menjadi kesempatan yang paling baik untuk kita sekalian untuk memulai jihad dengan Al-Quran, dengan alasan-alasan yang saya sebutkan di atas. Kemudian bagi saudara-saudaraku yang belum mampu mentadabburi Al-Quran, maka sekarang juga saatnya untuk menjadi bagian dari mujahid Al-Quran dengan menyebarkan, dengan men-share ya, segala hal yang terkait dengan Al-Quran. Inilah sedikit penjelasan tentang jihad bil Quran di bulan Ramadan. Mungkin jarang diangkat tema ini karena yang sering dipahami bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan tilawah, bulan membaca dan seterusnya. Sekarang kita ketahui bahwa ternyata ada tugas yang sangat agung nilainya, yaitu jihad dengan Al-Quran, menyebarkan ilmu-ilmu Al-Quran, kemudian juga mengkanter syubhat, penyimpangan orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan juga saudara-saudara kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran tersebut. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, saya cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.